Sangkar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Ki Ageng Pesanggaran nampak masih diam merenungi kejadian semalam. Ada rasa khawatir yang menyelinap di dalam hatinya. Sementara Maisa Beranjangan hanya bisa menatap kedua tokoh tua yang berada di sampingnya. Matahari nampak mulai meninggalkan punggung bukit. Kicau burung pun tak henti-henti bersenandung, menambah semaraknya suasana siang itu. Setelah beberapa saat Ki Ageng Pesanggaran terdiam, kemudian perlahan dia bangkit dari tempat duduknya sambil memandang ke arah timur. Firasatku mengatakan bahwa di balik air terjun itu ada sesuatu yang sedang terjadi. Aku rasa juga begitu, Ki Ageng. Melihat dari peristiwa yang terjadi 40 tahun yang silam, kejadian ini rasanya aneh sekali. Kabut yang bergumpal begitu tebal, tiba-tiba saja sirna seketika. Menurutku, bagaimana kalau kita lihat saja suasana di dekat air terjun itu, Kakang? Apakah air terjun itu dapat dilihat dengan mata telanjang atau tidak setelah peristiwa lenyapnya kabut semalam? Nanti dulu. Bukan aku tidak mau untuk melihat air terjun itu sekarang. Tetapi aku ingin menenangkan suasana dulu. Terutama pikiranku. Sebaiknya kita berada di sini saja dulu. Ya, baiklah Kakang. Iya. Kalau bisa kita lihat nanti malam saja. Bukankah nanti malam adalah bulan purnama? Iya. Bulan purnama adalah saat yang tepat untuk melihat bagaimana suasana di air terjun itu. Sebaiknya sekarang kita berada di sini saja dulu. Akhirnya Biku Dewa Hastu pun menuruti kata-kata Ki Ageng Pesanggaran. Setelah beberapa saat Ki Ageng Pesanggaran berdiri, kemudian dia pun menoleh ke arah Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu. Dan selanjutnya, dia kembali duduk di tempatnya semula. Ayah, menurut Paman Dewa Hastu, Kameswara pun sudah berada di sini. Dan dia datang ke wilayah ini bersama Pinaka Swasti Ratu. Jadi Kameswara pun sudah berada di wilayah ini. Benar, Kakang. Maafkanlah atas kesalahanku yang tidak bisa mencegah Kameswara untuk datang kemari. Ya, sudahlah. Tidak apa-apa. Kameswara memang anak yang keras kepala. Apapun keinginannya, jika sudah ia ucapkan, maka keinginannya itu harus ia lakukan. Ya, mudah-mudahan saja ia selamat dalam perjalanan.
Terutama jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan terhadap mereka berdua. Benar, Ki Ageng. Semoga Sang Hyang Widi melindunginya. Apalagi mereka bersaudara dan tidak saling mengetahui bagaimana latar belakangnya masing-masing. Iya, Kakang. Sebenarnya waktu itu pun aku mengkhawatirkan kepergiannya. Yang ku khawatirkan bukan karena mereka akan bertemu musuh. Tapi yang aku khawatirkan justru mereka melakukan hubungan di luar dugaan kita. Ya, seperti yang aku katakan tadi. Kita mohon saja perlindungan dari Hyang Widi. Semoga hal-hal yang tidak kita inginkan jangan sampai terjadi. Tapi aku percaya pada Kameswara. Ya, seorang pemuda yang baik. Aku pernah bertemu dengannya beberapa hari yang lalu ketika akan menuju Padang Karautan. Nah, dari pertemuan itulah kenapa aku mengatakan ia pemuda yang baik. Ya, mudah-mudahan saja ia dapat menahan gejolak perasaannya. Apalagi perjalanan mereka cukup memakan waktu. Dan tentunya banyak hal-hal yang dihadapi. Satu yang membuat aku bingung. Bagaimana perasaan Kameswara ketika bertemu dengan ayah kandungnya? Aku rasa jiwanya cukup terguncang, Kakang. Apalagi setelah tahu bagaimana watak ayah kandungnya. Ya, kasihan memang. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mendoakannya dan juga menasihatinya. Iya, mudah-mudahan saja Kameswara dapat menerima kenyataan yang harus dihadapinya. Sebenarnya Kameswara pemuda yang tegar dan baik. Hanya saja ia tidak bisa merubah sifat keras kepalanya dan juga rasa cerobohnya. Ya, memang. Tapi hal-hal yang seperti itu kurasa wajar, Kang. Karena ia memang belum begitu matang untuk mengerti bagaimana sesungguhnya kehidupan ini. Dalam pembicaraan, sementara Mahesa Beranjangan hanya bisa duduk sambil mendengarkan pembicaraan itu. Udara terasa mulai panas dan matahari merayap mencapai puncaknya. Sementara itu di wilayah Kambang Ayun, tepatnya di mana air terjun itu berada, nampak beberapa tokoh persilatan tengah mengintip dari balik semak-semak. Mereka semua kelihatan heran melihat air terjun itu dapat dilihat dengan mata biasa. Padahal menurut perkiraan, air terjun itu hanya dapat dilihat pada saat bulan purnama menjelang. Paman, rupanya keanehan itu bukan hanya kita rasakan karena sirnanya kabut itu. Tapi air terjun ini pun rasanya aneh sekali. Bukankah menurut Paman, tempat itu hanya bisa dilihat dengan mata telanjang apabila bulan purnama sudah menjelang? Tetapi kenyataan yang kita lihat sekarang, bulan purnama belum muncul, air terjun sudah dapat kita lihat. Oh iya, Paman sendiri tidak mengerti. Jangan-jangan ada sesuatu yang tengah terjadi. Sebaiknya kita dekati saja tempat itu, Paman. Saya rasa dengan melihatnya lebih dekat lagi, semuanya akan lebih jelas. Oh, jangan, Kensiwi. Menurut orang-orang yang sudah mengenal tempat ini, air terjun itu sangat berbahaya. Siapapun yang berani mendekati tempat itu, maka akan mengalami nasib buruk. Maksud Paman, apakah orang itu akan terluka? Bukan hanya terluka, tapi mati. Ya, seharusnya memang kita tidak perlu percaya benar dengan cerita itu. Tetapi, apa salahnya kalau kita tetap harus waspada? Iya, Paman. Saya mengerti. Sungguh disayangkan tempat seindah itu mempunyai misteri yang cukup menakutkan.
Saya sebenarnya suka sekali melihat tempat-tempat yang indah seperti itu, Paman. Ya, Paman pun demikian, Kensiwi. Kensiwi, apakah kau tidak lapar? Sebenarnya, saya lapar juga, Paman. Apalagi sejak semalam kita sudah berada di sini. Tapi bagaimana? Rasanya tidak mungkin kita meninggalkan tempat ini. Saya rasa bukan hanya kita yang berada di tempat ini, tetapi tokoh-tokoh lain pun ada, Paman. Kita bergerak sedikit saja untuk meninggalkan tempat ini, mereka pasti akan langsung menyerang kita. Kita memang tidak perlu meninggalkan tempat ini, Kensiwi. Kau lihat di atas itu. Oh, buah. Ya, dengan buah itu kita akan mengganjal rasa lapar kita. Nah, bergeraklah perlahan-lahan. Kemudian kita langsung melompat ke pohon itu. Ayo. Iya, Paman. Hanya segera mengendap-endap untuk menuju ke sebuah pohon yang tak jauh dari tempat persembunyiannya. Tak lama kemudian, Kensiwi dan Haryo Panumping pun sudah berada di bawah pohon itu. Kemudian keduanya pun segera melompat ke pohon itu. Sekarang keduanya sudah berada di atas batang pohon. Namun belum sempat Kensiwi dan Haryo Panumping memakan buah itu, tiba-tiba keduanya terkejut melihat suasana di atas air terjun. Di tempat itu, di mana air terjun mengalir, nampak beberapa orang seperti akan berkelahi. Paman, sepertinya orang-orang yang berada di atas itu akan berkelahi. Dan salah satu di antaranya, saya sudah mengenal orang itu, Paman. Ya, kelihatannya mereka memang akan berkelahi. Kensiwi, siapa di antara mereka yang kau kenal? Hesti Rajasa, Paman. Dialah orang yang pernah menawan saya dan membawa saya ke padang karautan. Dan yang lainnya, saya tidak tahu siapa mereka. Dua laki-laki yang berada di samping Hesti Rajasa adalah Bocah Pradata dan Tranggana. Bocah Pradata yang memakai baju merah tua itu adalah ayahnya Hesti Rajasa dan sekaligus sebagai gurunya, Kensiwi. Oh, biasanya kalau ada Hesti Rajasa, Paman Paraji Gading pun pasti ada. Tapi kali ini kelihatannya laki-laki tua keparat itu tidak ada. Mungkin si tua keparat itu sudah tewas, Paman. Paman, siapa wanita tua yang sedang mereka kepung itu, Paman? Ya. Sepertinya wanita tua itu adalah Nyai Salindri. Kalau Paman lihat dari sikap Bocah Pradata dan Hesti Rajasa, sepertinya mereka berdua mempunyai dendam kesumat. Sepertinya di tempat itu akan terjadi perkelahian. Paman, sebaiknya kita jangan turun dulu. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi di tempat itu. Kensiwi Nareswari kelihatannya penasaran sekali, ingin mengetahui apa yang akan terjadi di tempat itu. Sementara itu, di atas air terjun, di mana Bocah Pradata, Tranggana dan Hesti Rajasa berada, suasana kelihatan mulai tegang. Nyai Salindri yang sekarang berada dalam kepungan tiga laki-laki ini kelihatan tenang-tenang saja. Bahkan dia tertawa terkekeh-kekeh, seakan-akan menganggap remeh tiga orang yang berada di sekelilingnya itu. Perempuan tua yang memuakkan. Aku memang sejak semalam menunggu-nunggu ketemu denganmu. Dan untunglah sekarang kau sudah berada di hadapanku. Kau harus bertanggung jawab atas kematian Paraji Gading saudaraku. Jadi itu yang membuat kalian berkaca pinggang di depanku. Apakah kau tahu kematian temanmu dari anak muda yang berada di sampingmu itu, Kisana? Iya, karena dia memang anakku. Ayo,
mengakulah bahwa kau membunuh saudaraku. Dengan begitu, aku akan semakin leluasa untuk merobek mulut tuamu itu. Aku memang telah membunuh saudaramu. Dan itu aku pikir adalah hal yang biasa dalam bersaing merebutkan air suci itu. Kalau kau tidak senang dengan tindakanku, ayo balaslah kematian saudaramu itu. Kau memang harus mati di tanganku, perempuan tua yang kotor. Tunggu. Percuma kalau kau saja yang menyerangku. Nanti hasilnya akan sia-sia saja. Lebih baik seranglah aku beramai-ramai. Dengan begitu, kalian akan tahu sampai di mana kehebatan Nyai Salindri. Ayo, majulah kalian. Jangan sungkan-sungkaan. Keparat, manusia sombong. Terimalah ini. Gerakannya begitu cepat dan mengerikan. Apakah aku akan mampu merobohkannya? Rasanya kalau aku sendirian yang melayaninya, aku tidak akan mampu. Sebaiknya aku perintahkan saja Teranggana dan Hesti Rajasa untuk membantuku. Teranggana, Hesti Rajasa, kalian jangan diam saja. Ayo bantu aku untuk melumpuhkan si tua keparat ini. Rupanya kau kewalahan juga, Boja Pradata. Ayo, majulah kalian bertiga. Aku tak akan beranjak dari tempat ini sebelum kalian semua terkapar. Iya. Setelah mundur beberapa tapak, Nyai Salindri kemudian merubah posisi kuda-kudanya. Tangannya yang tua dan nampak keriput itu mulai dia gerakan dengan lincah. Sebentar kemudian, jurus-jurusnya sudah berubah seperti bentuk sebuah tarian. Melihat jurus Nyai sekarang sudah berubah, serentak saja Teranggana dan Hesti Rajasa menyerang dengan garang. Keduanya nampak bernafsu untuk merobohkan musuhnya. Tetapi rupanya Teranggana dan Hesti Rajasa terlalu ceroboh. Dia lupa siapa sebenarnya yang tengah mereka hadapi. Manusia bodoh. Parat kau nenek peot. Ayo bangun. Jangan terpaku seperti kerbau bungu begitu. Ayo bangun. Bukankah kau laki-laki? Hadapi aku kembali. Kau juga. Hei, anak muda. Rupanya kau pun belum jera untuk menghadapiku. Sayang sekali, pertemuan kita yang kedua ini tidaklah seindah waktu itu. Tutup mulutmu, Nenek Jalang. Aku muak melihat tampangmu yang menjijikan itu. Waktu itu kau boleh lolos dari tanganku. Tapi sekarang kau tak akan kubiarkan pergi begitu saja. Teranggana, bangunlah. Ayo kita hadapi nenek tua ini bertiga. Aku pun rasanya sudah muak melihat wajahnya yang menjijikkan ini. Ayo. Hop, hei. Yeah. Hop, hei. Yeah. Teranggana segera bangkit berdiri.
Sekarang ketiganya telah bersiap-siap untuk menyerang Nyai Salindri kembali. Melihat musuh-musuhnya yang siap untuk menyerang, Nyai Salindri hanya tertawa terkekeh-kekeh sambil membuat gerakan seperti yang pernah dilakukannya. Sementara itu, Ken Siwi dan Haryo Panumping nampak masih belum turun dari atas pohon itu. Paman, ilmu apa yang dipergunakan Nyai Salindri itu? Kelihatannya ilmu itu sangat aneh sekali. Ya, ilmu itu memang aneh. Gerakan-gerakannya sangat lincah, lentur. Mungkin ilmu itulah andalan dari Nyai Salindri. Kau perhatikanlah itu. Nenek tua itu wujudnya mulai berubah. Oh, benar, Paman. Bukan main hebat sekali perempuan tua itu. Tiba-tiba saja ia menjadi cantik dan lincah. Oh, apakah karena pengaruh ilmu yang dipergunakannya, Paman? Sehingga Nyai Salindri bisa berubah menjadi cantik seperti itu? Ya, ilmu itulah yang merubah Nyai Salindri menjadi cantik. Tetapi kecantikan yang ia perlihatkan itu adalah kecantikan palsu yang dipergunakan hanya untuk merobohkan lawannya. Kau lihat saja nanti. Bagaimana? Apakah kalian masih tetap ingin melawanku? Oh, percuma. Sebaiknya urungkan saja niat kalian. Kalian bertiga bukanlah lawanku. Atau bagaimana kalau kita bergabung saja untuk mendapatkan air suci itu? Siapa sudi bergabung dengan perempuan tua menjijikkan sepertimu? Silakan kau membusungkan dadamu bahwa kau paling hebat di antara kami bertiga. Tapi buktikanlah dulu. Jangan bisanya hanya sesumbar mulut saja. Ayah, sebaiknya kita jangan terlalu banyak basa-basi dengan perempuan tua ini. Itu sama saja memberi kesempatan pada dia untuk mengumpulkan tenaga lagi. Manusia setua ini paling tidak bisa kita ukur kekuatannya. Anak muda, seharusnya kau lihat dengan jelas. Apakah aku sekarang tua dan menjijikan seperti tadi? Tidak kan? Sekalipun sekarang kau kelihatan seperti seorang gadis, tetapi semua itu hanya tipuan muslihatmu saja. Kau tetap perempuan tua yang sudah jompo. Keparat! Rupanya kau memang tidak bisa dikasihani anak muda. Baiklah, kalau begitu, rasakan ini. Raja salah yang terkena hajaran Nyai Salindri. Hesti Rajasa terpental beberapa tombak setelah terkena tendangan Nyai Salindri, dan dia sekarang berada di bibir air terjun. Tubuhnya kelihatan lemah, dari mulutnya darah mulai keluar. Melihat Hesti Rajasa sekarang berada di bibir jurang air terjun, kemudian Nyai Salindri tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kembali dia menghajar dengan tendangannya yang keras. Rasakan ini bocah dungu! Keparat kau, Nyai Salindri. Kau telah membunuh anakku. Rupanya kau memang tidak bisa dikasih hati. Sudah aku katakan sejak tadi, jangan coba-coba melawan Nyai Salindri. Tetapi dia tetap melawan. Nah, itulah akibatnya. Kau masih tetap mau melawanku? Cukup. Tidak perlu kau umbar mulutmu yang busuk itu. Sekarang kau tak akan kubiarkan hidup di jagat ini. Hutang pati harus dibayar dengan pati. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dan sekarang sudah saatnya kau harus membayar nyawa anakku dan juga nyawa saudaraku. Nah, rasakan ini. Ayo bantu aku untuk lumpuhkan nenek keparat ini.
Apa Trenggana? Pradata, kenapa kita tidak pergunakan saja ajian Panglimunan? Aku rasa dia tidak akan berdaya menghadapi kita jika kita menggunakan ajian itu. Iya, kenapa aku sampai sebodoh ini? Kalau begitu, ayolah kita pergunakan ajian itu. Kemudian kita hajar bersama-sama perempuan tua renta ini. Apalagi yang ingin kalian lakukan? Percuma. Tetap saja sia-sia apa yang kalian lakukan itu. Tertawalah sepuas-puasmu perempuan renta. Nanti juga kau akan tahu. Kami berdua bukanlah lawan yang enteng, yang mudah kau sepelekan. Bocah Pradata dan Trenggana kemudian memasang kuda-kudanya dengan kekar. Keduanya lalu merenggangkan kakinya, sementara kedua tangannya ditelungkupkan di depan dadanya masing-masing. Dan itulah pertanda bahwa mereka tengah mengeterapkan ajian Panglimunan. Setelah beberapa saat dalam posisi kuda-kudanya, tiba-tiba saja tubuh bocah Pradata dan Trenggana lenyap begitu saja. Kurang ajar. Licik sekali kalian. Sekalipun kalian telah menggunakan ajian Panglimunan, jangan harap kalian dapat mengalahkan aku. Ayo, majulah manusia-manusia licik. Rupanya kau ketakutan juga melihatku menggunakan ajian ini, Nenek Peot. Pradata, inilah saatnya kita mempermainkan perempuan tua renta ini. Ayo, mana kehebatanmu? Bukankah tadi kau sesumbar bahwa aku dan Trenggana tidak bisa mengalahkanmu? Ayo! Parat! Kalau saja kalian tidak menggunakan ilmu licik itu, mungkin aku membuktikan kata-kataku tadi. Tak ada yang perlu dikatakan licik, Nyai. Kita masing-masing mempunyai ilmu. Kalau mau dibilang licik, seharusnya kau yang pantas dikatakan licik. Karena kau telah berani mempengaruhi aku dan bocah Pradata dengan menggunakan ajian sialmu. Nah, sekarang bersiap-siaplah untuk kukirim ke neraka. Tunjukkan diri kalian, pengecut. Aku muak menghadapi kalian dengan cara yang seperti ini. Jangan banyak bicara. Kembali tubuh Nyai Salindri terhuyung-huyung ke belakang karena terkena hajaran bocah Pradata dan Trenggana. Setelah beberapa kali ia terkena hajaran, perlahan wujud Nyai Salindri berubah pada sosoknya semula. Matanya menatap tajam ke setiap sudut tempat, sementara telinganya dia pasang dengan teliti untuk menangkap gerakan-gerakan musuhnya. Sekarang kau sudah kembali pada bentuk jelekmu, nenek tua. Dan aku rasa sekaranglah saatnya kau menerima kematianmu. Benar, Pradata. Manusia seperti ini memang tidak pantas hidup lama di jagat ini. Di samping usianya sudah terlalu tua dan bau tanah. Tetapi tingkah lakunya pun semakin memuakkan. Ayolah, kita tidak perlu membuang-buang waktu lagi. Ayolah, kalau kalian bisa membunuhku. Sekalipun ajian Panglimunan telah menolong kalian terhindar dari seranganku. Tetapi kali ini pun aku tidak bisa main-main lagi. Lihat seranganku! Salindri benar-benar tokoh tua yang hebat.
Dia seakan-akan tidak kehabisan akal untuk menghadapi Boja Pradata dan Tranggana yang menggunakan ajian Panglimunan. Kelihatannya tubuh Nyai Salindri semakin lama semakin cepat saja berputar, Paman. Ya, perkelahian itu kelihatannya merambah ke tingkat yang semakin tinggi. Kalau saja Boja Pradata dan Tranggana tidak menggunakan ajian Panglimunan, mungkin mereka sudah dapat dikalahkan sejak tadi, Kensiwi. Kalau saya perhatikan, berarti ajian Panglimunan adalah ajian yang hebat dan sukar untuk dikalahkan. Sekalipun demikian, ajian Panglimunan belum bisa untuk mengalahkan ajian musuhnya, Kensiwi. Seperti yang kau lihat sekarang, Boja Pradata dan Tranggana belum bisa menembus ajian Nyai Salindri. Iya, Paman. Nah, kau lihat itu. Putaran ajian Astanendra yang dilontarkan Nyai Salindri semakin dahsyat. Ya, aku rasa Nyai Salindri dapat melindungi dirinya dari serangan Boja Pradata dan Tranggana. Benar, Paman. Tapi apakah Boja Pradata dan Tranggana sendiri mampu menerima ajian Astanendra? Oh, entahlah. Lihat saja nanti hasilnya, Kensiwi. Paman, lihat. Boja Pradata dan Tranggana mulai menampakkan diri. Rupanya mereka tidak sanggup lagi bersembunyi di balik ajian Panglimunannya. Benar saja apa yang dikatakan oleh Kensiwi. Rupanya Boja Pradata dan Tranggana mulai menampakkan diri. Keduanya kelihatan berusaha untuk melawan ajian yang dilontarkan Nyai Salindri. Tubuh Boja Pradata dan Tranggana mulai menggigil merasakan hawa dingin. Nah, apakah yang dilakukan keduanya untuk menghadapi Nyai Salindri? Mampukah Boja Pradata dan Tranggana melumpuhkan wanita tua itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.